Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita pada malam ini, bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk mengkaji satu ayat, satu hadis dari karya para ulama berkaitan dengan akidah dan tauhid. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya sekaligus istiqomah di dalamnya hingga akhir kehidupan kita di dunia ini, dan semoga Allah memberikan nikmat akhir yang indah, yaitu husnul khatimah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Salasatul Usul, 3 landasan pokok, sampai kepada muqaddimah tentang 3 perkara yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmati anda semua, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap muslim, baik laki ataupun perempuan, ta'allumu hadhil masail ats-tsalath, mempelajari 3 perkara, wal amalu bihinna, dan mengamalkan 3 perkara itu. 3 perkara itu, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, memberikan rizki, walam yatrukna hamalan, tidak akan membiarkan kita semua hidup sia-sia, bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu, maka barang siapa yang mentaatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang durhaka kepada beliau atau kepada rasul itu, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Muzammil, yaitu dalam surah 73. Allah Jalla wa Ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula.
Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Apa katanya? Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Fa'asa Fir'aunur Rasula. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Siapa Rasul ini? Yaitu Musa. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami timpakan siksa kepada mereka dengan siksa yang berat. Ya, ini matan dari kitab tersebut sebelum disarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Beliau mensarah mulai dari kalimat Annallaha khalaqana, bahwasannya Allah telah menciptakan kita. Berarti Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Wa dalilu dzalika a'inni anna Allah khalaqana sam'iyyun wa aqliyun. Dan dalil yang demikian ini bahwasanya Allah telah menciptakan kita itu dalilnya bersifat sam'i, yaitu wahyu, dan juga wa aqli, dan juga pendekatan akal manusia. Karena wahyu itu bersifat yaitu pendengaran. Karena hakikat wahyu itu kalau kita definisikan, dan definisi para ulama, al-wahyu sautun munazzalun ala rasulihi biwasitatil amin. Wahyu itu adalah suara yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, kepada para nabinya, melalui perantara yaitu al-amin, ruhul amin. Yang dimaksud yaitu malaikat Jibril, biwasitatil amin. Itu definisi wahyu. Jadi wahyu itu suara, yang kemudian suara itu ada dalam hati kita, hati manusia, kemudian ditulis. Karena penulisan wahyu itu nanti datang kemudian. Karena hakikat wahyu itu datang berupa suara yang didengar, dihafal, dipahami, dijaga, tidak hilang, dihafal dalam arti itu dijaga dalam diri kita, kemudian diamalkan. Itu wahyu. Baru kemudian Nabi memerintahkan untuk menulisnya. Maka disebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala itu menciptakan seluruh makhluk itu bisa diketahui melalui dalil-dalil yang bersifat wahyu, yang disebut kemudian dengan nakliyah, nukilan, kemudian yang bersifat akliyah, yang dapat dicerna oleh akal manusia, dan itu bisa dibuktikan melalui akal manusia. Amma as-sam'iyyu fakatsirun faminhu qauluhu azza wa jalla. Adapun dalil yang bersifat sam'iyah, yaitu dalil nakli, wahyu, banyak sekali dijumpai di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-An'am misalnya, surah yang ke-6, yaitu pada ayat yang kedua, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan
wa ajalum musamman 'indah thumma antum tamtarun. Apa kata Allah? Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada satu lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang Dia sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Ini dalil yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia min tin. Huwallazi khalaqakum min tinin. Dia Allah yang telah menciptakan dirimu dari tanah. Tsumma qada ajala. Sesudah itu ditentukan ajal kematianmu. Jadi kalau diciptakan dari tin ini sebetulnya yang pertama adalah Adam. Kalau kita apa dari tanah? Kita dari tanah atau tidak? Apa? Min sulalatim mintin, dari saripati yang berasal dari tanah. Sulalah itu saripati. Contoh misalnya dalam surah Al-Mu'minun misalnya, ayat keberapa itu? Ayat ke-12 atau 13? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Saripati yang berasal dari tanah. Ya, beda kan? Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan apa? Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqat. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Fakasawna al-'idhama lahma. Oh, itu kelanjutannya ya. Tadi ayat berapa tadi? Tadi ayat 12. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Ya. Jadi yang kedua, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikan saripati yang berasal dari tanah tadi itu menjadi apa? Nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Masuk ngomong isin re. Nutfah itu apa? Nama lainnya nutfah. Sperma. Hah? Ya ini loh, mani ini loh. Iya kan? Mani itu bahasa Arab, Pak. Nih sampean kan enggak kan ngomongnya apa? Dikeren-kerenkan dikit apa? Spermatozoa. Ayo niru wong barat itu. Bahasa apa itu? Bahasa sainsnya, bahasa Latin, spermatozoa ya. Ya sebetulnya mani, bahkan ovum, sel telur itu Al-Quran, hadis juga menyebutnya tetap apa? Mani. Karena mani itu ada pada laki dan perempuan. Cuman kita menganggap bahwa kalimat itu, kata-kata itu jorok, padahal tidak, itu Qurani. Sama dengan haid. Haid itu bahasa Arab. Kita ragu-ragu mengucapkan haid, tapi dikeren-kerenin. Lagi ngapain kamu nggak sholat? Lagi M itu apa? M itu Males. bisa males, bisa mencret ya kan? Bisa gitu. Nah, menstruasi maksudnya gitu loh. Tapi haid itu lebih apa? Lebih syar'i mengatakan haid. Itu bahasa Al-Quran. Nah,
Kembali, jadi Allah menciptakan manusia awalnya dari tanah. Kemudian selanjutnya keturunannya Adam. Kalau Adam itu dari tanah, keturunannya jadi saripati tanah. Bahkan disebutkan dalam riwayat apa? Mimmani yumna, dari air mani yang hina. Mimmani yumna, mani yang hina. Ya, walaupun setetes air yang hina itu, tapi itu kejadian manusia dari sana. Baik, kita lanjutkan. Demikian pula di dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7, itu pada ayat yang ke-11. Sekarang gantian ustadznya yang baca. Ya, tadi ya pemanasan tadi, sekarang gantian. Al-A'raf. Ya, Al-A'raf ayat 11. Walaqad khalaqnakum. Wah, make siji ya. Gantian. Bismillah. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ lam yakum minas sajidin. Ya. Silakan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kamu Adam, yaitu dari tanah. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk tubuhmu. Jadi Allah itu membentuk tubuh Adam dengan tangannya. Setelah itu diletakkan di surga beberapa saat. Karena penciptaan Adam itu mulai asar sampai malam. Setelah itu diletakkan. Setelah diletakkan di surga, iblis datang. Iblis ini mengelilingi Adam. Itu masih dalam kondisi belum ada ruhnya. Masih berupa lempung yang kering, tanah liat yang kering. Menjadi seperti tembikar ya. Kemudian iblis datang mengitari, mengobservasi si Adam yang masih belum punya ruh itu. Begitu dilihat tubuh Adam itu berongga, maka iblis menyimpulkan Adam ini adalah makhluk yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Buka Muslim nomor 2237. Dari Anas radhiyallahu taala an, 2237. Dari Anas radhiyallahu an katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk tubuh Adam di dalam surga, Allah meninggalkannya beberapa lama. Ya, sehingga tubuh Adam yang dari tanah liat itu menjadi kering ya. Makanya disebutkan dalam surah Ar-Rahman, yaitu
khalaqal insana apa? Walaqad khalaqnal insana. Di mana? Ya, min salsal, iya kan? Ayat berapa itu? Ayat 14 ya. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, itu dia. Surah Ar-Rahman ayat 15. Walaqad khalaqnal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Iya. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Ya. Di sini disebutkan kal fakhar, yaitu seperti apa? Seperti tembikar. Min salsalin, dari tanah liat yang kering, karena tanah liat itu mengering seperti tembikar. Karena Allah membiarkan tubuh Adam itu beberapa waktu, entah berapa lama kita tidak tahu. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh iblis? Sementara itu iblis datang mengelilingi dan memperhatikan apa yang sedang dibuat Allah. Iya. Ketika dilihat iblis tubuh itu berongga, tahulah dia bahwa Adam diciptakan sebagai makhluk yang tak dapat menguasai diri. Iya. Jadi dipantau itu oleh iblis. Fayati iblis. Kemudian wayatufu Adam, dia mengelilingi Adam. Yara annahu Adama hum yatamalak, huwa yatamalak. Setelah diketahui bahwa Adam itu makhluk yang ajwaf, ya, huwa ajwaf, yaitu berongga, maka disimpulkan bahwa Adam itu makhluk yang tidak dapat menguasai dirinya. Jadi Adam menempati apa sebelum dia hidup? Surga. Dan ketika ditiupkan ruh, tetap di surga. Kemudian iblis pun berada di sana. Tapi setelah dia membangkang perintah Allah, Allah keluarkan dari surga. Ya. Baik, kemudian wa qauluhu ta'ala dalam surah yakni Al-Hijr surah 15. Surah 15 Al-Hijr, yaitu ayat yang ke 15 juga. Allah Jalla Jalaluh berfirman, silakan. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Salah ini. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Coba dicek ayat berapa itu. Ini ayatnya salah. Di kitab ini salah ayat. Al-Hijr ayat 15. Ada yang bawa kitabnya? Surat apa di situ? Ayat yang 26. Hah? 26 ya? Baik. Ayat 26. Ya, silakan. Ayat 26 benar. Surat Al-Hijr ya, sama.
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, sesungguhnya kami menciptakan Adam dari apa? Min salsalin, dari tanah liat. Tanah liat tadi disebutkan yang kering. Kemudian di sini disebutkan lebih spesifik lagi apa? Dari lumpur hitam. Dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Berarti tanah ini apa tanah? Tanah ini apa berarti? Lumpur. Ya. Kita ngambil tanah ini di langit atau di mana? Bumi. Di bumi. Berarti dulu mana? Bumi sama Adam. Dulu mana? Ya, karena Adam diciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah. Adam hari Jumat. Tanah hari Sabtu. Bingung deh. Soalnya kan selama ini Jumat dhisik baru Sabtu. Tapi Allah mengawali. Tapi Allah itu menciptakan tanah di hari Sabtu. Setelah Sabtu, Ahad, terus sampai terakhir Jumat, begitu urutannya. Makanya antum jangan bingung. Buka Sahih Muslim nomor 2388. Duluan mana? Adam sama langit. Langit. Adam sama bumi. Adam sama hewan. Mulai deh bingung deh. Ya. Dari Abu Duluan mana sama tumbuh-tumbuhan Adam? Dulu mana? Ayam sama telur? Hah? Telur sama ayam. Udah ketemu? Sudah. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu beliau bersabda. Apa sabda beliau? Allah azza wa jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu. Iya. Khalaqal ard au khalaqat turab yaumas sabti. Allah menjadikan tanah pada hari Sabtu. Tanah apa? Ya bumi. Tanah ini ya bumi ini, tanah ini. Kemudian menancapkan gunung pada hari Ahad. Emangnya gunung ditancepin di mana kalau tidak di bumi? Apa ada gunung di langit? Gunung ditancapkan di bumi, berarti bumi dulu baru Allah tancapkan gunung. Wa khalaqal jibal yaumal ahad. Allah ciptakan atau menancapkan gunung pada hari Ahad. Karena gunung itu pasaknya bumi. Nanti kalau pasaknya dicabut, buminya akan bagaimana? Hancur, goncang. Makanya hari kiamat digambarkan apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Manusia bagaikan laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung bagaikan kapas yang ditiup angin. Kenapa? Dicabut dari bumi, bertebangan. Makanya buminya hor, goncang hor,
Horek, ente ku horek salon tok ae. Wis dikai yang dipancing hor ket mau meneng ae. Rone nek horek salonnya. Bumi bergetar, menggoncang. Kenapa? Karena dicabut itu gunung-gunungnya. Ya. Kemudian berikut, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. Seluruh flora ditumbuhkan oleh Allah pada hari Isnin. Kemudian menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. wa khalaqal qaraha yaumats tsulatsa. Dijadikan seluruh mineral hari Selasa. Termasuk apa mineral? Air jelas. Yang kau takutkan habis, sing perang gara-gara iku apa? Allah ciptakan minyak. Kalau antum kan didoktrin bahwasanya minyak dari apa? Fosil. Dari fosil. Pertanyaannya, fosil itu dari apa? Hewan. Pertanyaannya, di sini sudah ada hewan atau belum? Belum. Hewan belum dicipta. Tapi minyak bumi sudah dicipta. Kan minyak bumi termasuk mineral. Aja wedintek. Itu karunia dari Allah Jalla wa Ala. Baik, lanjut. Menjadikan cahaya pada hari Rabu. Ya, wa khalaqan nura yaumal arbi'ah. Dijadikan cahaya pada hari Rabu. Baru Allah ciptakan cahaya hari Rabu. Siapa yang mengatakan bahwa pertama kali makhluk dicipta adalah nur? Nur sapa itu? Nur Jannah. Wong cahaya loh pada hari Rabu baru dicipta. Kemudian menebarkan binatang pada hari Kamis. Baru hari Kamis ditebarkan binatang. Allah menebarkan ayam apa telurnya? Allah menebarkan hewannya apa telurnya? Dulu mana ayam sama telur? Harus saya ki jawabane kabeh padha. Ayam iku ana syariat ana ilmune iku nek. Allah tidak pernah menebarkan telur bebek, telur cecek, telur kadal, tidak ada. Yang ditebarkan hewannya. Baru Allah jadikan berkembang biak. Ada yang ovipar, beranak. Ada yang ovipar, bertelur ya. Yang vivipar, beranak. Yang ovo, vivipar, beranak dan bertelur ada. Itu setelahnya. Tapi Allah tebarkan hewannya. Berikut. Dan menjadikan Adam alaihissalam sesudah asar pada hari Jumat setelah selesai tercipta seluruh makhluk. Berarti Adam itu makhluk pamungkas, terakhir, bontot, ragil. Dulur tuwa sapa? Malaikat. Sapa maneh? Jin, lebih senior. Sama mana yang lebih senior? What? Terus no. Lebih dulu mana Adam sama hewan? Berarti lebih tua mana Adam sama what? Lebih tua kambing, sapi, unta. Allah sudah ciptakan lebih dulu daripada manusia. Dan saat terakhir di hari Jumat, lanjut. Selesai tercipta seluruh makhluk dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Ya. Begini penciptaan tentang bapak moyang kita. Tapi sungguh pun demikian, kita makhluk terakhir, Allah muliakan manusia. Walaqad khalaqnal insana walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak keturunan Adam. Dan Allah ciptakan sebagai apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebagai manusia yang makhluk yang sebaik-baiknya. Walaupun yang terakhir. Demikian pula kama qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, di surah Ar-Rum, kita buka surah 30.
yaitu ayat yang ke-20. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Ya. Allah ciptakan pertama kali Adam. Kemudian Allah perkembang biakkan manusia. Dari dua Adam, kemudian Allah ciptakan pasangannya, kemudian berkembang biak. Maka ibunda Hawa sendiri melahirkan berapa kali? Sebanyak 20 kali melahirkan. Ono enggak wong wedok zaman saiki ngelahirno ping 20? Enggak ada. Hanya ibunda Hawa. Itu the best pregnant. Hamil selama 20 kali, melahirkan selama sebanyak 20 kali. Dan setiap kali melahirkan itu kembar dua, yaitu laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Makanya kasus Qabil membunuh adiknya Habil karena tidak patuhi syariat. Karena syariatnya itu mereka kawin harus disilang. Qabil itu lahir dengan saudara kembarnya perempuan, yaitu Iklimah. Ini yang diperebutkan. Habil lahir dengan Labuzah. Nah, mestinya Qabil mendapatkan Labuzah, Habil mendapatkan Iklimah. Karena Labuzah tidak seberapa cantik, yang diperebutkan Iklimah. Padahal syariatnya apa? Dia harus mengawini wanita saudaranya yang tidak bersamaan ketika lahir. Mestinya Qabil mendapatkan Labuzah, tapi apa? Kurang kece katanya. Makanya yang diperebutkan Iklimah. Kemudian Allah menetapkan, ya udah kalau kamu memperebutkan itu, siapa yang ikhlas di antara kalian, yaitu menginfakkan harta di jalan Allah atau melakukan kurban, pendekatan diri kepada Allah. Maka Qabil petani, Habil peternak. Habil dikurbankan hewan ternaknya yang terbaik. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya, tapi ada yang campur dengan yang jelek, baik dan jelek. Akhirnya yang diterima yang mana? Kurbannya Habil. Bukti diterimanya apa? Datang api dari langit menjambarnya. Itu dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Qabil dan Habil. Dan begitulah sampai zaman Bani Israel. Diterima tidaknya jihad seseorang itu apabila api datang dari langit melahap, membakar, memusnahkan semua ghanimah, harta rampasan perang. Berarti jihadnya diterima. Makanya mereka nggak boleh makan ghanimah. Keutamaan umat Rasulullah apa? Diperbolehkan makan ghanimah, harta rampasan perang. Tapi nanti kalau ada yang ngentit, baru urusannya di akhirat. Tapi kalau zaman Bani Israel ada yang ngentit, tidak dikumpulkan ghanimahnya, iki eman rek ketokane sandalku pedhot situk talihe, tak jupuke ya kan, tak gawe sandalku iki. Itu penyebab tidak datangnya api dari langit untuk melahap, membakar ghanimah mereka. Berarti apa? Jihad mereka belum diterima oleh Allah. Makanya ditanya terus itu pasukan, ayo balik no, ayo apa sing mau entit, ayo dikelompok no. Kalau sudah dikelompokkan, datang api dari langit, berarti apa? Jihad mereka pasti diterima.
Jadi enak mana? Zaman Bani Israel atau zaman Rasulullah? Kepastian untuk mendapatkan penerimaan amal kita itu lebih jelas zaman Bani Israel atau zaman sebelum kita. Nah, kembali kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Allah telah menciptakan manusia itu dari dua, Adam dan Hawa, kemudian berkembang biak. Dan berkembang biak itu dijadikan manusia itu apa? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Baik, kita azan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Silakan. Baik, beberapa dalil yang ada di dalam Al-Quran selain dari yang terakhir tadi, surah Ar-Rum ayat 20, ada juga yaitu dalam surah Az-Zumar ayat 62. Ya. Kemudian dalam surah yang lain itu surah As-Saffat surah 37 ayat yang ke-96. Kemudian juga dalam surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Baik, saya lanjutkan. Amma dalilul aqli, adapun dalil secara akliyah, yaitu dalil akal, ala anna Allah khalaqana, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, faqad ja'at al-isyarata ilaih, dan telah datang isyarah itu ditunjukkan fi qoulihi ta'ala, yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala agar manusia itu berfikir, yaitu pada surah At-Tur. Surah At-Tur ya, surah yang ke-52 ayat yang ke-35. Allah tabaraka wa taala dalam ayat tersebut berfirman, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. apa kata Allah Jalla wa Ala? Am khuliqus samawati wal arda. Ya, ini start. 3/4-nya sebentar. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Itu ayat berapa itu? 3/4. Ini yang berbunyi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. 35. Ayat 35 ya? 35. Tapi yang keluar kok lain. Ini ayatnya ini yang ana maksud ini ya. Artinya benar artinya. Baik, saya carikan yang lain. Surah At-Tur 52. Ini aplikasi yang ini agak ini yang benar. Ini versi Kemenak. Ya, coba diulangi lagi. Surah 52 ayat 35. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Am khuliqu min ghairi syai'.
apakah mereka dicipta tanpa sesuatu apapun? Artinya bahwa manusia itu diciptakan secara sendiri, ya, maksudnya tidak ada yang menciptakan. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu pun? Artinya apakah manusia itu ada tanpa dicipta? Berarti apa? Ya berarti pecungul dewe. Apa ini? Mak bedundu. Maka dulu waktu SMP kan pernah bapak-bapak ini zamannya dulu itu ada teori-teori penciptaan ini. Ada teori Harold Urey, generasi spontanea, ada omne ovum ex vivo, omne vivo ex ovum, itu di pelajaran biologi ya dulu. Kemudian terakhir teori evolusi, apa itu? Darwin terakhir itu kan semua produk ateis semua itu. Teori generasi spontanea, itu generasi itu makhluk itu tercipta dengan sendirinya, itu teori orang kafir itu. Masuk pelajaran biologi dulu, nggak tahu sekarang apa ada apa enggak ya. Zaman kita SMP dulu. Wallahu a'lam. Ya. Ini contoh. Am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka dicipta tanpa sesuatu apapun? Artinya tidak ada yang menciptakan. Yang kedua, am humul khaliqun, atau dia menciptakan dirinya sendiri. Menciptakan dirinya sendiri. Menurut akal antum gimana? Menurut akal bapak ibu, makhluk menciptakan dirinya sendiri gimana? Nggak masuk akal kan? Mustahil gitu loh. Makanya tegas Allah di sini mengingatkan. Yang pertama digugat, apakah kamu hadir itu tidak ada yang menciptakan, ataukah kamu sendiri yang menciptakan dirimu sendiri? Ini jawabannya apa? Dari dua pilihan ini, yang mana yang benar? Mana dari dua pilihan ini yang benar yang mana? Ojo bingung rek. Apakah mereka makhluk itu dicipta tanpa sesuatu, maksudnya tidak ada yang menciptakan? Atau yang kedua, makhluk itu menciptakan dirinya sendiri? Mana pilihannya yang benar di antara dua ini? Dua-duanya salah. Gak ono sing bener gitu loh. Fa innal insan lam yakhluq nafsahu, karena sesungguhnya manusia itu tidak menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi adam, karena sebelum dia ada, dia tiada. Sebelum Allah menciptakan Adam, dia tidak ada asalnya. Wal adamu laisa bisyai', ketika sesuatu itu tidak ada, berarti tidak ada sesuatu apapun. Wa ma laisa bisyai'in, dan bukan apapun. La yujadu syai', dan dia bukan atau tidak ada apapun. Walam yakhluqhu abuh, dan mereka tidaklah diciptakan oleh bapaknya, wala ummuh, ibunya, wala ahadun minal khalq, atau oleh siapapun dari makhluk yang lainnya. Walam yakun layati sadafah biduni mawjudin, dan mereka itu tidak datang dengan tiba-tiba tanpa adanya penciptaan. Lianna kulla hadithin la budda lahu muhdithun, karena setiap sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Ini akal yang membantah bahwa ada selain Allah yang menciptakan, atau makhluk itu sendiri yang menciptakan dirinya sendiri. Karena itu mengusik logika manusia sendiri. Kalau ada manusia itu tahu-tahu tiba-tiba datang ya, ini. Demikian pula disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ini sebagai dalilnya.
Sebelum itu muallif atau pensarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wali anna wujudan, karena bahwasanya segala yang ada hadhil makhluqat, semua makhluk ciptaan Allah itu ala hadzal nizam al-badi', menurut aturan bahwa mereka semua itu ada yang mengawali atau yang menciptakannya. Al-badi' yaitu badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya itu diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Idzal mawjud sadafa laisa 'ala an-nizam fi aslin wujudi fa kaifa yakunu muntazaman halin biqa'i. Maka jika sesuatu itu ada dengan tiba-tiba tanpa adanya sebuah penciptaan, maka menurut dasar sesuatu yang sudah ada, bagaimana mungkin makhluk-makhluk berikutnya yang diciptakan oleh Allah itu menjadi hukum alam yang pasti semua itu ada asal muasalnya. Sekalipun kita dari bapak kita dari mana? Dari kakek dari buyut teko cangga teko wareng teko udek teko gantung siwur, terus sampai terah tumerah ya, entah keberapa itu. Ujung-ujungnya nanti Nabi Adam, terus Adam sapa sing nyipta? Kembali ke sana. Karena nggak mungkin makhluk kita ini tanpa ada awalnya, mesti ada awalnya. Nah, nanti suatu saat ketika iblis itu berusaha untuk mempertanyakan, lantas Allah dari mana? Disitulah nanti perintah agar kita menghentikan pertanyaan itu. Begitu ada pertanyaan dalam hati kita yang datang dari setan, lantas siapa yang menciptakan Allah? Maka langsung kita disuruh mengucapkan oleh Nabi, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itu yang memutus segala macam subhat yang ditebarkan oleh syaitan. Baik, demikian pula fata'inu bihada ayyakuna al-khaliq huwa Allahu wahda. Maka jelas di sini, siapa lagi yang menciptakan makhluk semuanya ini tidak lain adalah al-khaliq yang menjadikannya. Dialah Allah wahda, satu-satunya Allah, wala khaliqu wala khaliqa, maka tidak ada pencipta, wala amira illallah, dan demikian pula tidak ada yang memerintah semua itu kecuali hanya Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, yaitu pada ayat yang ke-54. Kita buka surah yang ke-7, yaitu ayat 54. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hadithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Inna rabbakum Allah. Silakan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maka maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintah itu adalah hak Allah. Yang lain tidak bisa memasuki wilayah itu. Wilayah penciptaan nggak bisa. Maka manusia tidak boleh sombong seandainya dia mampu menciptakan sesuatu. Sekarang orang sombong dapat menciptakan kecerdasan, tapi disebut dengan artificial intelligence.
yaitu apa? AI. Di situ mulai manusia sombong. Mulai dari secara genetik dia bisa menciptakan turunan-turunan persilangan atau bahkan rekayasa genetik. Dipersilangkan antara manusia dengan apa? Halo? Ya bisa jadi direkayasa dengan makhluk lain, bukan hanya hewan tapi juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi semua itu pasti akan membinasakan manusia itu sendiri. Awalnya ada yang dusta. Dulu kan di JMP ada tebo kan, perkawinan silang antara manusia dan genderuwo. Memang waktu saya kecil itu pembukaan JMP pertama, itu ada pertunjukan tebo. Memang orangnya jelek sekali, tapi itu memang orang cacat. Dusta kalau itu persilangan antara manusia dan apa tadi? Genderuwo, nggak akan bisa. Tapi ternyata dalam perkembangan selanjutnya banyak tangkapan ya, tangkapan kamera dengan teknologi. Ternyata ada manusia itu yang kepalanya hewan, tubuhnya manusia. Wallahu a'lam. Walaupun dalam kitab-kitab para ulama dulu itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang dusta, tapi bisa jadi kemungkinan hal-hal seperti itu akan terjadi. Contoh misalnya dalam hadis sahih tentang al-jassasah. Al-jassasah itu pengintai. Dia berada di sebuah pulau yang menjaga Dajjal. Itu dalam Sahih Abu Dawud. Kalau kita bahas Dajjal, kita akan bahas al-jassasah. Al-jassasah itu makhluk bulunya lebat, ya, makhluk seperti hewan tapi bisa ngomong. Makanya Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang beragama Nasrani, dia masuk Islam gara-gara ketemu siapa? Dajjal. Ketika dia diombang-ambingkan di sebuah yaitu laut selama sebulan penuh, kemudian dia terdampar. Dia berasal dari suku Lahm dan Juzam yang ada di Filistin. Dia terombang-ambing sebulan di laut, terdampar di sebuah pulau. Disitulah ketemu Al-Jassasah. Dia ketakutan melihat makhluk seperti itu. Dikatakan hewan dia bisa bicara, dikatakan manusia kok seperti itu bentuknya, bulu semuanya. Mungkin yang mirip manusia mirip juga hewan, apa kira-kira Pak? Orangutan. Orangutan. Ada lagi yang nyebut tadi Yeti. Kok jenenge ayu banget, kayak jenenge koncoku Yeti ya. Yeti Rahman. Iya kan? Ada di Indonesia Yeti? Nggak ada. Banyak Yeti tapi menungso. Ya, tapi kalau Yeti yang dimaksud di luar negeri kan kita belum tahu, nggak tahu. Nah itu contoh. Seandainya itu betul-betul makhluk, terus apa gitu loh? Dia termasuk kategori hewan kah atau kategori manusia kah? Dia bisa bicara, memberitahu Tamim Ad-Dari, Tamim pergilah kok ke sebuah goa. Di situ ada orang yang sedang menunggu informasi darimu. Makanya Dajjal menanyakan beberapa perkara. Tentang apa? Nakhl Baisan, kurma yang ada di negeri Baisan, apakah masih tumbuh? Kemudian Ain Sughor, apa? Mata air yang ada di daerah antara Palestina dan negeri Syam. Ditanya tentang itu. Oh, mata airnya masih ada. Ditanya tentang kedatangan Nabi terakhir yang lahir di kota Mekah, hijrah ke Madinah. Loh, cocok Tamim Ad-Dari dengar. Tapi dia belum masuk Islam. Makanya begitu dia selamat dari tempat itu, langsung ke Madinah menyatakan keislamannya. Kok bisa orang terpencil seperti ini kok kenal Nabi terakhir namanya Muhammad bin Abdillah lengkap? Ternyata Dajjal menunggu kedatangan Nabi terakhir, berarti nggak lama dia keluar. Dia dirantai besar tubuhnya. Nah itu nanti di dalam Sahih Abu Dawud diterangkan jelas tentang siapa Dajjal. Nah ini salah satu contoh bahwasanya Allah ciptakan makhluk-makhluk itu selain daripada malaikat, jin, juga manusia, mungkin juga ada antara hewan dan manusia. Yaitu dia bisa bicara, padahal dia jenis hewan, tapi kalau dikatakan dia manusia, kok seperti itu rupanya? Kok ono wong kok weleke koyo ngono kan gitu kan? Nah itu, iki menungso tak kewan gitu.
Ya, al-jassasa itu salah satu contoh yang konkret berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua itu hak Allah, menciptakan, memerintah itu hanya wilayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia tidak mampu memasuki wilayah tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin ini para ibu, para bapak, saudara sekalian, insya Allah nanti yang akan datang kita akan bahas selanjutnya setelah menciptakan kita, yaitu warazaqona. Dialah Allah yang memberikan kita rizki. Dan ini dijelaskan dalil-dalil tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Ada lagi? Baik, sampai kira cukup, kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.